tengah malam. Tune-nya agak beda nih. Kita harus hati-hati, tetap waspada gitu. Ini agak beda nih Opung nih setelah minta maaf kemarin Paman. Nah biasanya kan kutunjukkan ke mukanya, mana dia itu, sini. Iya. Nah ini kayak orang Melayu Riau ini kan, orang-orang Riau kan, Batak-Batak di Riau, kita kan punya kawan banyak yang gitu kan. Ya maksudnya maksudnya itu bukan dia mau nantang orang, tapi karena dia saking yakinnya, kita tahu kan itu cara komunikasi seperti itu kita udah sangat akrab gitu. Sebagai orang Sumatera ini kan. Bagi yang awam mungkin masih kaget. Iya kaget, itu dianggap nantangin. Tapi padahal satu poin yang gitu. kita, menurut gua satu poin yang kita harus apresiasi Opung. Beliau jujur dan terbuka. Karena itu syarat mengatasi pandemi yang maybe di fase awal itu dikritik oleh banyak pengkritiknya terhadap pemerintah ya. Jadi ketika Opung sudah ikut ya dia terbuka. Meskipun dia ya orangnya ya gitu ya, speak his mind kan. Jadi dia bisa langsung semprot aja misalnya kalau misalnya bumper in medianya agak provokatif misalnya ya kan. Oh, kau jangan begitu bikin pembukaannya. Enggak gitu ya kan. Itu kan enggak bisa misalnya. Misalnya ya langsung aja dalam live gitu kan. Mana berani menteri-menteri lain gituin media kan. Opung berani aja dia. Jadi intinya dia terbuka. Intinya menurut gua itu adalah salah satu prasyarat utama dan pemimpin pada akhirnya menjadi bagian edukator publik juga kan. Kan nggak semua orang ngerti flatten the curve. Tidak semua orang mengerti grafik teori dulu ya. Teori kan dulu. Tidak. Iya, artinya kan tidak semua. Sekarang dengan kalimat itu sudah melewati puncak. Kita mungkin mengerti maksud puncak itu apa. Ada maksimum yang sudah dilewati, sudah menuju turun. Tapi belum turun juga, belum di bawah. Tapi sudah melewati puncak. Artinya grafik sinusial kan. Nah maksud gua ya tapi ya ini bagus. Kita alert kan semua kan. Nah, walaupun tentu masih terus diperbaiki ya. Karena menurut gua situasi seperti ini tentunya unpredictable. Namanya unseen enemy gitu ya. Dan gak ada juga yang bisa klaim dia bisa mengatasi ini kan. Tapi at least sudah hampir 2 tahun ini. Nah kira-kira ini pertanyaan gue, Opung ini berubah gak nih gitu loh maksud gue. Berubah dalam artian apa ya? Ya yang terlalu optimis, terlalu yakin, kutunjukkan ke mukanya, gitu kan. Gue rasa gini, ini menjadi makin lebih beliau in charge, seperti biasa. Jadi makin beliau in charge, potensi biasnya makin hilang gitu ya. Jadi makin banyak data kan. Banyak data, mendengar orang, makin banyak ketemu. Kalau mungkin sebelum ditunjuk memimpin PPKM darurat, beliau ketemunya investor, orang maritim, orang kehutanan, orang apa, orang lingkungan hidup kan gitu ya. Yang di bawah kementerian koordinasinya. Tapi begitu beliau dapat tugas ini, kontak Menkes lagi, Pangdam sama Kapolda lagi, kemudian Panglima TNI Kapolri, kemudian guru besar dari mana-mana, dan juga data-data terkait gitu. Kan bayangin ya, you can imagine misalnya Opung itu nggak his cup of tea untuk mengatakan ini menurut Google Analytics, pergerakan Google dan Facebook Analytics. Nah itu kan ini indikatornya pergerakan sekitar 7 miliar. Kemudian juga NOAA dan NASA. Nah kan ingat nggak ngomong gitu? Kan nggak banyak juga yang paham misalnya. Ini kok kenapa pakai NOAA, pakai NASA segala ya kan? Berarti kan Opung menggerakkan lagi nih semua jaringan yang beliau punya, membuat indikator sebanyak mungkin melihat data mobilitas dan pergerakan. Nah, NOAA dan NASA itu kan yang institusi Amerika yang memiliki satelit untuk memantau pergerakan apapun di muka bumi ini, baik yang di bawah, di tengah dan di atas. Kan kira-kira begitu. Ini. Ada masih. Assalamualaikum. Bos, kok udah segar dia bro. Tapi tentara kalau menurut lu memakai tentara dan polisi itu kan sebentar dulu. Kayak berkata menebar ketakutan juga kawannya nggak? Sebentar dulu, penting juga nih bro. Menurut gua ya, menurut gua penting kenapa? Jalan nih. Di bridging kawan nih. Gak mau di bridging. Kan ada tentara bos. Sebentar dulu. Ternyata bro, gua tanya, ini kenapa dijaga-jaga begini? Wah susah pak. Ternyata bos, Melayu-Melayu ini kalau cuman karyawan hotel dibentak-bentak sama dia bro. Dibentak-bentak. Wah apa ini? Wah begitu. Mereka kan kasihan bro. Merasa bayar, apalagi bayar pula kan? Apalagi bayar pula. Juga artinya kan, maksud gua, oh gitu, cerita lah dia, iya pak.
waduh sebelumnya nih ada yang kabur, ada yang marah-marahin kita, dikasih kunci hotel, mereka pergi ke gym, berenang-berenang, hilang jam malam, gitu bos. Nah artinya kesadaran itu kan kembali lagi nih bos, soal kesadaran warga negara, kesadaran individu kita gitu ya bos. Artinya ya itulah maksud gua. Nah pertanyaan lu adalah apakah perlu dikawal polisi dan tentara? Maybe kalau seorang yang kesadarannya tinggi kayak Ari dan Didit mungkin udah nggak perlu lagi. Dia malu kalau dia harus kabur kan. Nah kalau di kita kan kita bangga bisa kabur. Makanya perlu tentara di sini kan. kan. Karena ada tentara tuh punya efek apa fear apa tuh fearness fear. Ya oke ya pasti karena begini ya walau bagaimanapun orang-orang kita ini kan kalau sama polisi sama tentara dia mikir kan gitu. Kalau masih orang-orang doorman hotel dibentak-bentak sama dia kan gitu. Kita dengarkan. Itu sangat menggambarkan ya bagaimana kita butuh TNI ini di dalam setiap event-event besar penertiban di Indonesia kali ya. Betul. Ini menarik juga Paman. Ketika masa reformasi TNI kembali ke barak, TNI mungkin lebih humanis karena TNI itu pasca reformasi kan lebih banyak kita lihat ada di site-site bencana kan. Makanya kemudian kenapa kepala SAR itu pasti Jenderal Bintang 3, Marsikal Bintang 3, kenapa ya, ada Pak Sulistyo dulu tuh yang waktu Air Asia tuh Pak Sulistyo, ingat gak lo? Ya, ya keren banget dia menghadapi wartawan bro. That is a nice question, but I cannot answer that. wartawan asing kan. FX Bambang Sulistyo ya kalau nggak salah. Iya. Iya, itu Bintang 3, kepala kemarin Pak Doni itu apa BNPB. BNPB Legend. Iya. Jadi sebelumnya Pak Samsul Ma'arif kebencanaan dan search and rescue gitu. Artinya tapi kan di sisi lain bener kata Ari, jokes Om Wai itu ada dua cerita. Kenapa cerita mengenai Paman di airport dengan jokesnya Om Wai itu kan ada satu benang merah gitu kan. Bahwa orang kita tuh sebenarnya takut dan mau patuh pada order itu kalau tentara yang turun gitu. Ya, dan Paman ini kan sempat sekolah di tempat tentara nih. Cobalah sharing-sharing dikit. Gue inget banget tuh ketemu pakai baju dari keluarga besar. Tulisan bajunya itu dia baju tentaranya gitu. Sabri. MNS. Biar kayak SBY katanya. Gila lu. Apa tuh men? Wah, apa? Bukan. KPPI. Bukan. Universitas Pertahanan. Oh iya benar. Ya, tapi begini, kalau dikaitkan dengan yang tadi ya pada akhirnya gini bos. Whatever Orde Baru sekian lama dibangun dengan pilar Angkatan Darat ya, ABRI gitu ya. Tapi kan setelah itu melakukan reformasi dan kalau ya kembali lagi kalau bicara soal sejarah tentara kita ya ini kan tentara of the people kan, dilahirkan dari rakyat kan, makanya namanya lu tentara rakyat, TKR. Dan seterusnya. But sekarang kalau kita cek masyarakat itu percaya kepada siapa? Ya itu kan TNI udah ngalahin KPK sekarang, Mbak. Itu kan dari survei-survei kan. Artinya memang sekarang orang tuh sama TNI itu ya the most trusted institusi gitu. Dibandingkan institusi-institusi negara lain. Dibandingkan DPR misalnya, dibandingkan partai politik. Gitu ya. Nah, maksud gue ya itu. Nah, ya balik cerita, tapi poinnya adalah ya kita on the middle of pandemic, semua harus terlibat gitu, nggak bisa gitu. Nah, gue jadi karena pengalaman gue tadi kan gue bercoba berempati, gue tanyain, wah kasian juga bos, akhirnya si butlernya cerita gitu, ya Pak sebelumnya sih kita nggak ada ginian Pak, tapi waduh kita banyak dibentak-bentak, dimarah-marahin. Lu bayangin sendiri orang-orang udah bisa bayar hotel 8 hari, dia relatif ada inilah. Apalagi bintang 5 kayak di tempat. Iya maksud gua tuh yang dengan segala dia mau ini itu kan akhirnya pakai tentara aja lagi berapa gitu. Ya gitu maksud gua. Bahkan gua nggak bisa megang, gua nggak punya kunci kamar. Oh gitu. Kunci pagar itu nggak dikasih kita bos. Kita karena ya itu tadilah. Dan paspor gua ditahan. Nah tadi pagi gua udah swab di hari ke-7 kan. Nah, swabnya datang gimana? Mekanisme swab di karantina gimana? Mekanisme swab ini, jadi satu lantai, jadi hotel ini mendedikasikan
2 lantai untuk pelayanan karantina, ya tergantung demand lah ya. Nah, di setiap lantai itu ada tempat swabnya. Misalnya gue lantai X gitu, nah di X gue keluar dari kamar ini, ya protokol lagi, pakai masker, udah masuk di situ udah ada. Nah, ini bagusnya kan kemarin lagi heboh tuh investigasi Tempo ada pemerasan waktu karantina. Nah di sini dia main kan PCR-nya kan. Nah gue seneng juga gitu. Kalau tempat gue ini bekerjasamanya dengan mungkin Accor Group ya, Accor Group bekerjasama dengan Rumah Sakit UI gitu. Nah begitu yang ngecek ya gue cek dari mana dok, dokter UI. Oh angkatan berat seperti biasa gitu, mulai nanya angkatan kan masih muda. Sekian pak, oh kenal dokter ini nggak? Oh itu dosen saya, itu teman saya. Nah, di sinilah paman ya kan. Keluar paman. Akhirnya lucu lagi bro. Kepamanan ini mulai dipakai ya. Kepamanan. Begitu besok dia keluar hasil labnya. Lebih menarik lagi bro. Keluar hasil labnya. Nah yang teken teman gua juga bro. Kepala labnya. Ya, tapi itu ya paman harus tahu. Walaupun Anda berteman tidak akan mengubah hasil labnya. Tapi setidaknya kan saya gini ya. Harinya nggak nyambung. Kemarin kan ada investigasi Tempo, ada pemerasan di hotel-hotel tertentu yang bermain dengan oknum-oknum hotel, bahwa dia diperas lagi, dikasih swabnya tuh positif, harus tambah perpanjang hotel lagi kan gitu-gitu. Nah ini gue pikir ya kalau mau gue dikerjain pertama ya Accor Group bagus, gak promosi ya, dia dengan institusi resmi. Kalau kelas UI kan ya rektornya aja udah mundur kemarin bro, ya kan bro, maksud gue ya ada nama lah yang dia harus ini kan. Nah ini panduannya. Jadi kasih panduan gini kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Lu bayangin, gue dapat ini bro. Ya kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dan kita nggak akan bahas ini karena jumlahnya 9 halaman. Jadi ingat, laporan kepada pejabat tinggi hanya 1 maksimal 2. Maksimal 2. Nah, itu menarik lagi. Ada yang menarik lagi menurut gue ya. Oh, tapi sudah namanya pandemi. Di setiap spot itu, gue dipoto-fotoin. Artis Anda? Jadi, ya itu kan laporan, itu pasti kan gak resmi. Itu kan gak resmi. Ada tentara yang motoin gue, ada polisi. Dari mana? Gue bilang, kalau gue kan darinya Pak. Siapa? Dari Satgas. Oh oke, laporan komandan. Ya pelapis aja Pak. Ini intel-intel nih kan. Kan intel-intel kan. Nah, pelapis, masuk akal. Karena kan gini bos. Bisa aja yang kabur-kabur, yang ini kan gak tahu bro. Dia pelapis aja. Kalau tiba-tiba ada kejadian nih ya kan, satu orang X ini membawa satu varian baru, hasil tracing, bisa aja kan? Nah, bisa pakai saluran murni, tapi pasti kan kalau Panglima TNI, Komandan Satgas, Garnisun Ibu Kota, siapa yang bertugas pada hari itu? Wah, ya kan? Siap komandan, dia nggak pakai. Artinya bos, berarti kalau melihat pola yang paman katakan tadi, bukan hanya tenaga Satgas, tentara, polisi yang tadi tuh, quote unquote ada intel-intel berkeliaran untuk memastikan dan mengantisipasi pelapisan-pelapisan pemantauan ini. Selain dibutuhkan manpower seperti itu, paman, juga dibutuhkan Google Drive yang cukup untuk menyimpan data-data itu, kan? Foto-foto, video. Ya gue rasa itu investasi mereka lah ya kan, investasi mereka lah. Cloud investasi itu paman. Bagaimana cara mengkomunikasikan ke publik dan khalayak bahwa di apotek pemerintah itu ada? Atau jangan-jangan ini udah skrip. Presiden memang mau menyampaikan, ini kalian gak usah khawatir. Kalau di apotek yang negara punya, itu pasti ada. Nah, dia mau mengatakan bahwa saya kerja, tenang aja. Meskipun ada yang mulai kemarin, yang kemarin kita bahas. Survei LSI bilang, rakyat mulai ragu, bahkan pendukung presiden mulai ragu sama beberapa fraction daripada pendukung presiden mulai ragu dengan kemampuan presiden memimpin Indonesia dalam pandemi ini. Dia mau mengatakan, jangan ragu, I'm still your leader. Saya punya tangan masih powerful. Nah, ini angka kan naik dan turun ya. Jadi menurut gua, saya pikir itu penjelasan yang menurut lu ini menunjukkan memberikan ketenangan nggak kepada publik untuk distribusi dan bagaimana publik mendapatkan obat-obat COVID ini. Menurut gua sederhana. Menurut gua sederhana. Menurut gua itu penting dilakukan. Presiden akhirnya dia memilih direct ke bawah. Tapi yang paling penting daripada itu, kan ini untuk ada deterrent effect nih. At least yang relevan daripada segala macam pencitraan itu dia tidak boleh palsu kan.
bahwa ketika presiden melakukan itu, kenyataannya bahwa benar yang diomongin Menkes kan itu, Bos. Jadi besok-besok orang udah nggak panik lagi, tinggal kasih aja video presiden ini kan. Di mana-mana orang langka obat kasih video presiden ini, cari Kimia Farma terdekat, cari apotek-apotek terdekat. Kalau apotek-apotek yang lain langka mendapatkan, kalau ada mafia, kalau ada apa, sembari mungkin teman-teman penegak hukum, polisi setempat, ya ini kan luas. Ya kalau ada informasi-informasi tentang orang-orang yang menimbun obat untuk kepentingan pribadi, bisa terus melakukan penegakan hukum kepada orang yang melakukan itu. Jadi menurut gua ya ini oke menurutku ya, bahwa ini teorinya berarti negara ingin mengatakan gak usah khawatir dengan membuat konten ini. Kira-kira seperti itu. Siap. Jadi ini meaningful ya. Ini sebuah video, sebuah rangkaian video yang memberikan banyak perspektif, memberikan banyak penjelasan juga, baik dari segi ketenangan buat publik, ketenangan bahwa negara tetap hadir untuk memberikan keamanan pasokan, ini operasi pasar versi obat gitu ya. Dan memang ternyata untuk menunjukkan juga sebenarnya di bawah tuh ternyata mungkin presiden juga ingin memberikan sentilan kepada jajaran di bawahnya yang selalu mungkin yes man atau memberikan laporan-laporan bahwa semua terkendali, semua ada, obat sudah diproduksi luar biasa banyak dan sudah didistribusikan dengan baik sehingga tidak mungkin lagi ada penimbunan. Toh faktanya berkata lain, sehingga ini akan melecutkan lagi dua hal lagi-lagi, Mifi, benar kata Anda, 3 hal lah. Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk mengkonsolidasi dan meminta industri obat untuk memproduksi obat. Yang kedua, pemerintah daerah tentu saja menjaga sirkulasi dan penimbunan. Dan ketiga, penegak hukum untuk tetap bekerja dan tidak memberikan laporan-laporan yang yes man saja. Karena begini juga, by default kita jangan mengasumsikan semua orang itu malaikat. Ya, ada juga orang-orang yang coba mengambil keuntungan di tengah ini kan. Ya, kalau kata Jenderal Luhut gimana? Ada Pak, ada Pak yang ambil keuntungan. Sangat katanya, sangat ada. Iya. Nah disitulah perlunya penegakan hukum. Nah cuman entah kenapa ya menurut gue ya at the end, sebagaimana yang udah kita bahas di 2 hari yang lalu, ya kita harus sama-sama ini membangkitkan kesadaran gitu ya. Nah, cuman ujung-ujungnya tetap trust kepada pemerintah, kepercayaan kepada pemerintah itu penting. Nah artinya tapi gue yakin sih ya, hitungan gue nih, ini hitungan gue, feeling gue juga mengatakan di ujung ini tetap akan trust kepada Presiden Jokowi itu tetap di angka 60 itu. Ini turun kemarin di touch kan, itu kan puas kepada Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi itu kan sebelum-sebelumnya tetap di angka 60 kan. Tapi gara-gara Delta ini dia hit angka 50 ya kan. Dia nge-hit angka 50. Tapi kan seiring dia kerja terus lagi dia naik lagi karena ya rumus itulah Bos, rumus pro pemerintah, anti pemerintah. Betul. Anti pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin menyebarkan narasi, menyebarkan informasi, membesarkan sudut pandang pemerintah gagal. Tapi tentunya pemerintah dan jajarannya akan mengatakan saya hadir. Nah di titik itu politik menjadi prediktor daripada situasi hari ini gitu. Yeah. That's why Opung udah pintes di awal. Kau jangan politisir supaya dia agak kasih deterrence dulu kepada politisi yang mau mengambil untung. Walaupun politisi mau ngambil untung, kalau ada oposisi yang keras mau mengambil untung, sah-sah aja. Your hak itu. Karena seperti di Amerika bahwa ketika terjadi pemilihan, ketika November Desember itu angka COVID paling tinggi di Amerika, yang satu hari case itu 200 ribu itu di situ. Dan saat itu pilpres diadakan, lu bayangin. Biden udah sikat aja nih, kasih iklan politik tuh, orang-orang mati, dramatis lah, orang sedih, kegagalan Trump. Dan kenyataannya terkapar Trump di pemilu gitu loh. Nah maksud gua ya ada gitu-gitunya tuh. Orang di Indonesia ini pas pertama wave pertama CFD bebas, pilkada jalan-jalan aja tuh katanya. Iya karena kan angkanya udah beda Bos, kan bukan varian Delta, bukan kayak gini angkanya, kan ada chartnya. Dan kan angka keterkendaliannya juga beda, ya kan? Beda. Jadi menurut gua udahlah.
Gua bilang lagi, ini kalau anti pemerintah gaspol, ya bisa goyang juga. Bener juga dia. Dia kan ada yang bikin hitungan, bro. Nah, kalau di gaspol ini, cuman berani nggak kan itu aja, bro. Ya udah gaspol aja, demo aja. Karena memang angkanya itu kan hit 50%. Hit 50%, tapi kan hit ini kan naik soal kepercayaan pada presiden ini kan naik dan turun gitu loh, bro. Nah, itu yang menurut gua itu juga harus dihitung gitu. Tapi kalau lihat chart tadi itu kan per thousand tadi kan. Menurut gua gini, Bos. Orang lawan dari pemerintah akan pemerintah gagal, Jokowi gagal. Tapi nanti kalau dia terlewati, nah itu kan game tersendiri. Lain nih kalau Jokowi mau pemilu menurut gua ya, kalau mau pemilu kedua nih bahaya berat. Ini kan dia nggak mau pemilu lagi, dia udah nothing tulus, bro. Jadi tugas dia ya bekerja semaksimal mungkin. Nah itu aja sih menurutku. Kalau diputar-putar ke sana lagi prediktornya. Tinggal pastikan bahwa itu benar, teleponan tadi itu benar besok-besok. Ya jangan hanya karena sudah ada sistem itu kan ke masyarakat. Masyarakat kalau nggak ada yang politik biasa cari yang ke pemerintah. Kalau di pemerintah yang di bawah pemerintah ada, ya berarti apa alasan para pengumpul? Alasan spekulan udah nggak ada lagi kan, dia terpaksa gelontorin barang lagi. Nah polisi mesti tangkap tuh orang-orang yang nimbun-nimbun itu. Nah, itu sama kayak teori BBM, Pak. Kenapa subsidi itu di subsidi BBM ya? Ingat nggak? Itu adalah penyeludup. Memang ada orang yang nyeludup itu. Yang nyeludup pergi ke luar negeri yang di mana harga solar kita itu lebih mahal. Sama seperti benur lobster. Makanya kenapa sama juga eranya MIFI itu dibuka. Udah, bos, bukan apa-apa. Karena gue itu sains saja. Ini sekarang lihat, ada yang nyeludup, percaya sama gue. Karena nggak bisa, Pak. Nggak cukup infrastruktur polisi ini untuk nutup di mana pintu-pintu di Indonesia ini. Udah capek deh nih COVID. Nih pasti bener-bener udah keluar negeri lagi nih. Percaya aja sama gue udah. Karena kan nggak bisa, Pak. Ditahan mana titik-titiknya. Jangankan bener, narkoba aja ada yang lewat, bos. Yang ketangkap dari 1, 9 lewat. Nah itu teori ekonomi. Kalau kita makanya bagi orang yang percaya teori ekonomi, dia nggak percaya sama subsidi. Karena subsidi itu menciptakan pasar gelap, menciptakan penyeludupan. Rente. Tuh langsung lo tanggapin tuh. Ujung-ujungnya pilpres ditunda nih sampai 2027. Sama itu memperpanjang masa jabatan. Nah itu spekulasi Anda, Sumaya. Anda ini terlalu demokrasi Anda, Sumaya. Artinya gampang. Pergi aja ke Zimbabwe. Ini berarti distrustnya. Enggak, akhirnya gini gampang. Sumaya ini, Mas Topo, dia pro pemerintah, anti pemerintah. Nah itu aja. Atau orang di tengah-tengah. Nah, kembali teori lama lagi. Atau orang yang kata presiden ingin menjurumuskan saya atau menampar muka saya. Ya. Tuh. Trio tengah malam.